Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Tidak lama lagi insyaallah ta'ala kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang Allah lipat gandakan curahan rahmatnya, hidayahnya dan ampunannya, agar kita semuanya berlomba-lomba untuk menggapainya. Tetapi jemaah sekalian, sangat disayangkan, ada orang-orang di bulan Ramadan yang malah celaka, yang malah merugi. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah SAW, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan. Allah masih beri kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Padahal mungkin jamaah sekalian, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Siapa yang tahu? Bukan hal yang mustahil. Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka apabila Allah berikan kepada kita nikmat bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berakhir kita belum juga mendapatkan ampunan, karena kita tidak memanfaatkan dengan baik waktu dalam kehidupan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal saleh dan menjauhi dosa. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan? Paling tidak ada 5 hal. Persiapkanlah 5 hal untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bergembiralah. Karena kita orang-orang yang beriman, kita harus senang, kita harus bergembira ketika mendapatkan peluang-peluang emas untuk menggapai ampunan Allah. Jangan seperti orang-orang yang kurang iman atau tidak ada iman. Bulan Ramadan seakan-akan bulan untuk menghimpit kehidupannya. Dia merasa tidak bebas lagi seperti di luar bulan Ramadan. Dia merasa bulan Ramadan hanya menyempitkan hidupnya. Justru seharusnya bergembira. Kita yang mungkin banyak dosa kita lakukan, ini kesempatan emas Allah berikan kepada kita. Harusnya kita sambut dengan penuh kegembiraan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya kepada mereka, hendaklah mereka bergembira dengan itu. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksud ayat ini jamaah sekalian, hendaklah kita senang. Ini perintah Allah. Hendaklah kita bergembira dengan semua nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat salat, nikmat puasa, nikmat zikir, nikmat baca Al-Quran, nikmat salat tarawih, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat-nikmat hidayah, nikmat ibadah. Kata Allah, hendaklah kita bergembira. Lalu Allah ingatkan, itu lebih baik
daripada yang kita kumpulkan, yaitu dari semua harta kekayaan kita. Dari rumah mewah kita, dari mobil bagus kita, dari jabatan kita. Itu semua lebih besar nikmatnya. Jangankan ibadah yang begitu banyak di bulan Ramadan. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di luar maupun di dalam bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan sampai kita hanya bergembira dengan nikmat dunia yang Allah berikan. Tapi kita lupa ada nikmat yang jauh lebih besar. Nikmat ibadah. Nikmat peluang emas mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Dan pembebasan dari api neraka. Maka bergembiralah jamaah sekalian. Rasulullah SAW pun mengabarkan berita gembira ini. Atakum syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa tuglaku fihi abwabul jahim. Wa tugallu fihi maradatu syayatin. Wa fihi laylatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dibuka di waktu itu pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan yang paling jahat, dan padanya ada 1 malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang besar. Persiapan yang kedua jemaah sekalian, hendaklah kita kuatkan tekad, kuatkan niat kita untuk melakukan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, ketika kita berniat, sekarang kita berniat, walaupun Ramadan belum masuk, kita sudah dapat pahala. Kita sudah mendapatkan pahala niat. Dan pahala kita tergantung besarnya tekad kita. Tergantung kuatnya niat kita. Dan semoga dengan niat yang kuat, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kata para ulama, kita harus berniat secara global dan berniat secara terperinci. Berniat secara global artinya kita berniat akan melakukan semua ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Berniat secara terperinci artinya kita niatkan satu persatu. Saya akan berpuasa di bulan Ramadan. Saya juga akan melakukan sholat tarawih. Sholat 5 waktu akan saya jaga lebih baik. Dan seterusnya. Kita niatkan secara terperinci. Maka jemaah sekalian, dengan tekad yang kuat, itu sudah menjadi ibadah tersendiri yang ada dalam hati kita. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Dan tekad kita akan semakin kuat apabila kita mempelajari kembali betapa agungnya bulan Ramadan ini. Betapa banyaknya keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya Rasulullah SAW mengingatkan kita, Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yaumin wa laylatin wa li kulli muslimin fi kulli yaumin wa laylatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Maka jemaah sekalian, mungkin Ramadan tahun ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka dan untuk dikabulkannya doa-doa kita. Maka bersungguh-sungguhlah, bertekadlah dengan tekad yang kuat dan bacalah kembali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan agar semakin kuat tekad kita. Yang ketiga jemaah sekalian, untuk menyambut bulan Ramadan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun dari semua dosa-dosa kita. Kita sesali semua perbuatan dosa kita. Segera kita tinggalkan. Dan kita bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Walaupun jemaah sekalian, kewajiban taubat itu adalah kewajiban sepanjang hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia,
bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Karena aku sendiri bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi tobat itu kewajiban sepanjang hidup. Tapi menjelang bulan Ramadan, terutama saat masuk 1 Ramadan, kewajiban tobat ini semakin besar, semakin diharuskan bagi kita untuk melakukannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang bertobat itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan apabila Allah telah mencintainya, semoga amal-amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Yaitu mensucikan diri dari dosa dan mensucikan diri dari najis dan hadas. Begitu pula jemaah sekalian, kita harus takut. Walaupun bulan Ramadan, bulan ibadah, tapi bisa jadi dosa-dosa menghalangi diterimanya ibadah kita. Karena Allah berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Demikian pula kita harus takut. Walaupun bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa di setiap hari, siang dan malam. Tapi bisa jadi dosa-dosa kita menghalangi diterimanya, dikabulkannya doa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan, Zakarur rajul yutilu safara ash'atha akbar yamuddu yadaihi ila sama. Ya Rob, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Seorang yang melakukan perjalanan jauh, seorang musafir, yang penampilannya kusut masai, dia tidak bermegah-megah. Dan dia menengadahkan tangannya ke langit. Seraya berdoa, wahai Rob, dia ulang-ulangi doanya. Semua ini adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi sayangnya kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Agar Allah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian yang keempat jemaah sekalian. Hendaklah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bulan Ramadan sebentar lagi, tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut. Dan lebih penting lagi kita berdoa kepada Allah. Minta hidayah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk beribadah kepadanya di bulan tersebut. Dan berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima. Jadi kata para ulama, ada 3 doa kita menyambut Ramadan. Yang pertama, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, agar diberi hidayah untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, berdoalah dengan penuh kesungguhan. Karena tidak ada yang sanggup memampukan kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itulah rahasianya. Mengapa setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menegaskan, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan puasa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan solat. Maka bersungguh-sungguhlah dengan hati yang bergantung hanya kepada Allah, dengan harapan yang sangat besar kepada Allah, dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat, terutama di bulan Ramadan. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan.
rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Persiapan yang kelima untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Mungkin banyak hukum-hukum di bulan Ramadan yang belum kita ketahui, atau sudah pernah kita ketahui tapi sudah kita lupakan. Maka hendaklah kita persiapkan diri, membuka buku-buku kembali, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, membaca fatwa-fatwa para ulama terkait dengan hukum-hukum amal-amal ibadah yang disyariatkan kepada kita di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu amalkan, janganlah kamu ikuti yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, semua amal ibadah yang kita amalkan, kelak di hari kiamat Allah akan mintai pertanggungjawaban. Apakah berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya? Atau kita cuma ada-adakan sendiri? Atau kita cuma ikut-ikutan yang dilakukan oleh mayoritas orang? Atau tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun di kampung kita? Maka Allah akan mintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu setiap amalan kita harus berdasarkan ilmu. Lalu Allah ingatkan 3 yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena itulah pintu ilmu. Dan ingatlah, Allah juga akan bertanya untuk semua ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Apakah kita pelajari dan kita amalkan? Atau kita tidak peduli dengan ajaran beliau? Kita lebih mementingkan untuk mengikuti kebanyakan orang, mayoritas manusia, atau apa yang dilakukan di masyarakat. Maka ingatlah kelak di hari kiamat Allah akan bertanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Oleh karena itu Allah telah menetapkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hati-hati jemaah sekalian, karena faktanya di tengah-tengah masyarakat kita sangat disayangkan, banyak amalan-amalan yang mereka lakukan sangat jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seperti sholat tarawih dengan sangat cepatnya, tidak tumak ninah, padahal tumak ninah itu rukun sholat. Gak ada gunanya mereka sholat kalau tidak tumak ninah. Ada seorang sholat tidak tumak ninah, kemudian datang menemui Nabi SAW. Beliau bersabda, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Dia sholat, dia ulangi lagi sholatnya. Tidak tumak ninah lagi, sholatnya cepat sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Jadi jemaah sekalian, tumak ninah, tenang dalam sholat, itu rukun sholat. Tapi sangat disayangkan sebagian orang sholat tarawih itu dengan sangat cepat sampai kehilangan tumak ninah. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang mereka lakukan tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus belajar agar kita beribadah berdasarkan ilmu, agar kita punya jawaban kelak di hadapan Allah bahwa amal yang saya lakukan ini benar-benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan melindungi kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.